Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Wulandari dengan NIM 858178358. Prodi PGSD Pokjar Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT mata kuliah Pendidikan Seni di SD dari modul 1 sampai modul 3. Presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial pertama dengan mata kuliah PDGK 207. Modul 1, Wawasan Seni. Kegiatan belajar hakikat seni. Seni berasal dari kata sani dalam bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan, atau pencarian dengan hormat dan jujur. Sugriwa tahun 1957. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa seni berasal dari bahasa Belanda, yaitu geni atau genius. Dalam versi yang lain, seni disebut cilpa yang berarti pewarna, kata sifat, atau pewarna, kata benda. Dalam perkembangan selanjutnya, dari asal kata seni muncullah berbagai pengertian seni, yaitu benda atau karya seni menurut Juganata, bahwa seni atau keindahan adalah sesuatu yang menghasilkan kesenangan, tetapi berbeda dengan sekedar rasa gembira, karena mempunyai unsur transcendental atau spiritual. Kedua, kemahiran menurut Aristoteles, sebuah kemampuan dalam membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh rasio atau logika atau gagasan tertentu. Kegiatan kemanusiaan menurut Leo Tolstoy, bahwa seni merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantara tanda-tanda lahiriah tertentu untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayati pada orang lain sehingga mereka kesakitan perasaan yang sama dan juga mengalaminya. Pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia tahun 1962. Definisi lain juga dikemukakan oleh Akdirat Kamiharja bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Seni secara teori dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni murni adalah penciptaan seni yang hanya mempertimbangkan fungsi atau bentuknya, sedangkan seni terapan yaitu penciptaan seni yang dirancang untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebenarnya. Contoh seni murni ialah pot dari tanah liat, sedangkan contoh dari seni terapan yaitu pot hias yang digunakan untuk bahan melukis atau tempat lampu minyak. Kegiatan belajar 2. Fungsi dan kedudukan seni dalam kehidupan masyarakat. A. Fungsi seni dalam masyarakat tradisional. Sudarsono mengemukakan bahwa fungsi utama seni ada 3, yaitu kepentingan ritual, sebagai hiburan pribadi, dan sebagai penyajian estetis atau tontonan. Secara umum fungsi kesenian ada 3, yaitu pemujaan atau ritual. Fungsi seni ini untuk pemujaan berlangsung pada masa peradaban manusia yang sangat terbelakang. Sedangkan fungsi tuntunan lebih menyentuh pada misi yang secara verbal diungkapkan. Pelaku seni ini dalam hal ini lebih dituntut untuk menyampaikan pesan moral yang akan dicapai. Ya, contohnya dalang yang harus memerankan berbagai macam tokoh wayang-wayang tersebut. Yang ketiga adalah tontonan atau hiburan. Fungsi seni ini untuk hiburan atau tontonan tidak banyak membutuhkan persyaratan. Seni yang menghibur adalah seni yang mampu memberi kesenangan pada seseorang atau kelompok orang yang berada di sekitar pertunjukan. B. Fungsi seni dalam masyarakat modern. Fungsi seni dalam masyarakat modern berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks. Berikut beberapa fungsi seni dalam masyarakat modern. Pertama, ekspresi atau aktualisasi diri. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, industri. Yang keempat, seni terapi. Yang kelima, komersial atau instan.
Kegiatan belajar 3. Jenis-jenis seni. 1. Jenis dan ruang lingkup. Masing-masing cabang seni memiliki perjalanan sejarah yang berbeda-beda. Jenis-jenis seni yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni grafis. Dan ruang lingkup seni terdiri dari pengetahuan seni, pengalaman kreatif, dan apresiasi. Apresiasi adalah upaya untuk pengenalan terhadap objek seni kepada masyarakat luas. Secara garis besar, wawasan seni berhubungan dengan 3 hal, yaitu A. Seni dengan alam. Seni ini mengisyaratkan manusia untuk selalu ingat pada alam sebagai sumber penciptaan seni. Yang B. Seni dengan ekspresi. Seni dan ekspresi keduanya akan saling mendukung karena seni di dalamnya ada ekspresi. Yang C. Seni dengan lingkungannya. Seni yang berhubungan dengan lingkungan membawa pesan kepada anak-anak untuk selalu dekat dengan lingkungan sekitarnya. A. Tari. Secara koreografi, bentuk tari dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu tari tunggal, tari pasangan, dan tari kelompok. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah koreografi yang dibuat atau dirancang untuk dibawakan oleh satu orang penari. Salah satu contoh tari tunggal yaitu tarian golek dari Yogyakarta. Yang kedua, tari pasangan atau bersaan. Tari pasangan adalah tari yang berpasangan. Dalam bentuk tari ini bisa memiliki tema bermacam-macam. Salah satu contoh tari pasangan yaitu tari Srikandi Mustokodoeni dari Surakarta. Yang ketiga, tari kelompok, yaitu tari yang dirancang secara khusus memang untuk dibawakan 2 orang atau lebih penari. Contoh dari kelompok yaitu tari Serimpi dari Yogyakarta yang beranggotakan 4 orang penari. B. Seni drama. 1. Pengertian dramaturgi. Dramaturgi adalah ajaran tentang masalah hukum, konvensi drama. Kata drama berasal dari kata Yunani, yaitu draoma, yang berarti berbuat, berlaku, dan bertindak. Formula dramaturgi menganut 4M, yaitu menghayal, menuliskan, memainkan, dan menyaksikan. 2. Sejarah teater di Indonesia. Sebelum abad 20 tak ada naskah dan pentas. Yang ada ketika itu adalah naskah-naskah cerita rakyat dan kisah-kisah turun-temurun disampaikan secara lisan oleh ayah kepada anaknya. Permulaan abad 20 karena pengaruh drama barat dan cara panggungannya tidak menggunakan naskah atau improvisaoris, tetapi menggunakan pentas panggungnya yang berbingkai. Yang ketiga, istilah drama. Untuk lebih mengetahui perbedaan istilah berikut, akan dipaparkan pengertian dari teater, komedi, dan sandiwara. A. Pertama, teater dalam arti lebih luas adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Yang B. Komedi adalah suatu karya yang lucu yang bertujuan untuk menghibur. Yang C. Sandiwara. Sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang. C. Musik. 1. Unsur-unsur seni musik. Untuk memahami ini, perlu kita uraikan dulu unsur-unsur manusia yang memiliki 3 kategori partisipan yang penting bagi keberadaan musik, yakni komposer, pemain, dan pendengar. 2. Unsur-unsur mekanis. Berikut unsur-unsur lain yang dibutuhkan bagi produksi musik. A. Medium. Dimainkan pada sebuah instrumen atau ia dinyanyikan oleh suara manusia. B. Publikasi, penerbitan atau pemasaran karya komposer. Kita sampai di modul 2, yaitu pengetahuan dasar seni. Kegiatan belajar 1. Unsur-unsur seni musik. A. Bunyi dan elemen-elemennya. Bunyi atau suara memenuhi pendengaran kita setiap hari. Anak-anak tertawa, gemericik hujan, deru mobil, dan suara klakson lalu lintas. Dengan bunyi-bunyi itu, kita mengetahui dan belajar tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Kita menggunakan bunyi-bunyi itu untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Bunyi dapat diterima sebagai sesuatu yang menyenangkan maupun tidak. Bunyi berasal dari getaran suatu benda. Kita membedakan musik dan bunyi-bunyi lain dengan 4 komponen
bunyi yang musikal. Yang pertama yaitu pitch, tinggi rendah relatif yang terdengar dari suatu bunyi. Dinamika yaitu keras lembutnya nada untuk menunjukkan emosi atau perasaan termuat dalam sebuah karya musik. Warna suara, perbedaan bunyi yang dihasilkan antara dua bunyi walaupun dua bunyi tersebut memiliki nada yang sama. Yang selanjutnya yaitu ritme, suara yang dapat menggambarkan panjang pendeknya suatu rangkaian nada. Yang selanjutnya yaitu harmoni, keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya. Yang terakhir yaitu notasi musik. Notasi musik adalah sistem lambang nada. Kegiatan belajar 2. Unsur-unsur dan elemen komposisi tari. A. Unsur-unsur dasar tari. 1. Gerak. Gerak tari adalah gerak yang telah mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak wantah atau asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Dalam kegiatan tari, kita mengenal adanya dua bentuk tari, yaitu pertama, tari representasional adalah tarian yang menggambarkan suatu pengertian atau maksud tertentu secara jelas atau seseorang memerankan tokoh tertentu. Yang kedua yaitu tari non-representasional adalah tarian yang tidak menggambarkan suatu pengertian tertentu. 2. Unsur tenaga. Gerak akan hidup dan bermakna jika mendapat tenaga atau energi dari dalam tubuh. Komponen tenaga dalam mewujudkan sebuah gerak tari menjadi sangat penting agar dapat memunculkan karakter atau penjiwaan seorang penari. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi intensitas, aksen atau tekanan, dan kualitas. Yang ketiga, unsur ruang. Unsur ruang terbagi menjadi dua, yaitu ruang yang diciptakan oleh penari atau ruang pentas. Ruang yang diciptakan oleh penari adalah ruang-ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari, sedangkan ruang pentas ialah arena yang digunakan penari untuk pertunjukan yang disebut panggung. 4. Unsur waktu. Selain ruang dan tenaga, unsur waktu juga menentukan dalam membangun gerak tari. Dalam unsur ada dua faktor yang penting yaitu ritme dan tempo. Ritme lebih mengarah pada ukuran cepat dan atau lambatnya gerakan yang dapat diselesaikan oleh penari. Sedangkan tempo mengarah pada kecepatan tubuh penari yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan. B. Komponen elemen tari. Sebuah karya tari merupakan komposisi dari unsur-unsur gerak yang tersusun sedemikian rupa membentuk sebuah karya tari yang memuat elemen-elemen tertentu dan tema-tema tertentu. Adapun elemen komposisi tari tersebut ada 11 macam, yaitu pertama, gerak. Gerak dalam tari merupakan komponen utama dalam tari, karena gerak adalah medium untuk mengekspresikan sebuah tarian. Yang kedua adalah tema. Tema adalah inti sebuah cerita yang akan diungkapkan dalam tari. Tema bisa diangkat dari berbagai hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari manusia, seperti perang, percintaan, dan permainan. Yang ketiga adalah desain atas. Desain atas adalah desain yang berada di dalam bidang atau ruang di atas lantai pentas yang dapat dilihat oleh penonton yang berlatar belakang backdrop. Ada beberapa jenis desain atas diantaranya adalah desain dasar, desain dalam, desain vertikal, desain horizontal, desain kontras, desain statis, desain lengkung, desain sudut, desain spiral, desain tinggi, desain rendah, desain lukis, dan desain simetris. Yang keempat adalah desain lantai. Desain lantai adalah garis-garis di atas pentas yang dilalui oleh penari. Berikut contoh-contoh garis lantai. A. Garis lurus, B. Garis V, C. Garis V terbalik, D. Garis lengkung, dan E. Garis spiral. Desain lantai tersebut untuk transisi gerak penari, bisa tunggal ataupun kelompok. Desain musik. Tari dapat lebih hidup bila ada iringan musik. Karenanya, musik berfungsi untuk menghidupkan tari. Musik sebagai pengiring tari membantu menghidupkan tari dalam hal irama, tema, dan penjiwaan. Fungsi musik dalam tari yaitu membantu mempertegas irama, memberi ilusi, atau mempertegas ekspresi gerak, dan merangsang penari. Yang keenam adalah desain dramatik. Desain dramatik biasanya digunakan untuk mencapai klimaks tertentu dalam sebuah adegan atau untuk mengakhiri sebuah tari.
Yang ketujuh yaitu desain kelompok. Ada beberapa desain kelompok yang dapat digunakan khususnya dalam menyusun tari kelompok, yaitu unison atau kompak, balance yaitu seimbang, broken yaitu terpecah, alternate yaitu selang-seling, canon yaitu berurutan, dan proportion yaitu proporsi. 8. Dinamika. Tari juga harus memiliki dinamika agar tidak memberi kesan monoton dan memiliki sentuhan-sentuhan emosi terhadap penonton. Yang ke-9 yaitu desain kostum. Kostum atau tata busana untuk tari hendaknya didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu tema, pahlawan, percintaan, petani, remaja, ciri khas daerah, tari dengan pijakan daerah tertentu. Ke-10 yaitu tata rias. Tata rias dalam tari juga mempertimbangkan tema, karakter, cerita, dan lain sebagainya. Jenis rias ada beberapa jenis, yaitu rias panggung, rias karakter, rias usia, rias sejarah. Rias tersebut hanya untuk mengikuti garis anatomi wajah saja tanpa menimbulkan efek-efek tertentu. Yang ke-11 yaitu tata panggung atau tata pentas. Tata panggung adalah tempat yang digunakan untuk mempertunjukkan tari. Ada dua jenis bentuk panggung, yaitu panggung konvensional dan panggung tradisional. Panggung tradisional yaitu contohnya di pendopo. Kegiatan belajar 3. Unsur dan prinsip seni rupa. A. Unsur-unsur seni rupa. Unsur adalah bagian-bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa, yang terdiri atas unsur fisik dan non-fisik. Unsur seni rupa tersusun dari berbagai bagian, yaitu garis, warna, tekstur, ruang, dan bidang. B. Prinsip seni rupa. Unsur non-fisik dalam karya seni rupa berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh beberapa seniman. Secara konvensional dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Beberapa prinsip seni rupa yang diterapkan dalam pembuatan karya seni rupa yaitu kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, keselarasan atau keserasian. Yang C. Karakteristik estetik anak sekolah dasar. Perasaan estetik adalah suatu perasaan yang berhubungan dengan keindahan, baik berupa keindahan alam maupun keindahan karya seni. Secara apresiatif, anak SD sudah mampu merasakan dan menilai sesuatu objek yang bersifat indah. Sedangkan secara ekspresif, anak SD mampu mengekspresikan pengalaman estetiknya dalam bentuk ekspresi spontan, lugas, dan jujur. Nah, kita sudah sampai di modul 3, yaitu kemampuan dasar dan karakteristik seni anak SD. Kegiatan belajar 1, yaitu kemampuan dasar sekolah dasar. Secara umum, perkembangan manusia dapat dibedakan menjadi 4 kategori menurut Woodcock dan Nichols tahun 1984, yaitu A. Perkembangan kognitif berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada cara-cara berpikir atau bagaimana seseorang berpikir pada setiap tingkatan perkembangannya. B. Perkembangan personal merupakan perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan kepribadian. C. Perubahan sosial berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang dalam kaitannya dengan hubungan individu yang lain. Yang D. Perkembangan fisik lebih pada perubahan-perubahan terjadi pada tubuh manusia. A. Kemampuan intelektual anak. Menurut Piaget, Woodcock, and Nichols tahun 1984, ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu pertama, kematangan merupakan faktor yang paling besar dalam berbagai perkembangan berpikir manusia. Yang kedua, aktivitas berpikir seperti observasi, eksplorasi, evaluasi, problem solving merupakan aktivitas berpikir yang turut andil dalam membangun kemampuan berpikir anak. Yang ketiga, transmisi sosial pengalaman belajar dari orang lain. Yang keempat, equilibration adalah faktor keseimbangan yang selalu diupayakan dalam berpikir sebagai akibat dari pengaruh kematangan, aktivitas, dan transmisi sosial. B. Kondisi emosional anak.
Emosi itu menggambarkan suasana batin yang lebih dinamis, bergejolak, dan terbuka. Jenis-jenis emosi itu dapat berupa senang, sedih, takut, terpesona, marah, tegang, kecewa, bimbang, yakin, puas, terkejut, dan lain sebagainya. Emosi dikelompokkan menjadi dua menurut Dahlan tahun 2004, yaitu A. Emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin, panas, sakit, dan lelah. Yang B. Emosi psikis adalah emosi yang kemunculannya mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Kondisi anak usia sekolah dasar menurut Dahlan tahun 2004. 1. Berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. 2. Terlihat lebih hebat dan kuat. 3. Lebih sering terjadi. 4. Bersifat sementara atau dangkal. Yang kelima, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. C. Kondisi sosial anak. Pada masa sekolah dasar, anak akan memiliki sikap egois, namun lama-kelamaan mereka menyadari bahwa mereka bagian tak terpisahkan dari lingkungannya. Tak hanya dengan keluarga saja, mereka mulai mencari teman dan sudah mampu bekerja sama dengan mereka dan mengikuti aturan-aturan kelompok. Karakteristik sosial seperti inilah yang bahaya apabila pendidik tidak mengoptimalkan perkembangannya melalui pendekatan pembelajaran yang memperhatikan aspek sosial. Terutama pada masa sekarang, banyak permainan-permainan modern yang dapat menjauhkan anak dari kegiatan bermain atau beraktivitas secara kelompok. Melalui pendidik, bentuk-bentuk tersebut perlu diangkat dengan modifikasi sehingga menarik bagi siswa. D. Kondisi perseptual anak. Persepsi merupakan makna yang ditimbulkan dari respon perasaan kita terhadap informasi yang berasal dari luar. Secara intelektual, pada masa sekolah dasar, anak mampu mencerna informasi yang berasal dari luar darinya apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah diketahuinya. Sebagai pendidik yang perlu memperhatikan karakter ini, sebagai contoh, ketika pendidik memperlihatkan foto atau rekaman gambar tarian dari suatu daerah, anak akan mencoba menyerap, mencerna, membandingkan, dan bahkan memberi tanggapan. Yang E. Karakteristik fisik anak. Kuhlen dan Thomson Yusuf tahun 2004 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan emosi, otot-otot yang berpengaruh terhadap kekuatan dan keterampilan motorik, kelenjar endokrin yang berpengaruh terhadap munculnya berperilaku baru, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi. F. Karakteristik estetik anak. Perasaan estetik adalah perasaan yang berhubungan dengan keindahan, baik berupa keindahan alam maupun keindahan yang dibuat oleh manusia, termasuk di dalamnya karya seni. Karakteristik estetis anak usia SD sifatnya khas, berbeda dengan orang dewasa. Hal ini sesuai dengan karakteristik pribadinya yang masih polos, murni, dan jujur. G. Kondisi kreatif anak. Berikut tokoh-tokoh yang mendefinisikan kreativitas, yaitu Gould tahun 1969, Baron, McCannon, Hutchin tahun 1982, Lewis dan Raleigh tahun 1981, Torrance. Dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Secara umum dapat diidentifikasikan hal yang berkaitan dengan kreativitas, yaitu pertama, kreativitas itu merupakan karakteristik pribadi berupa kemampuan untuk menemukan atau melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, karakteristik pribadi sebagai ciri kreativitas bisa diamati dalam suatu proses dari sensitivitas seseorang terhadap adanya masalah. Ketiga, adanya 4 ciri yang penting dari kreativitas, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. 2. Kegiatan belajar 2, yaitu karakteristik seni anak sekolah dasar. A. Karakteristik suara anak di SD. Menurut Anderson, karakteristik suara anak dapat
dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan karakteristik dan kemampuannya, yaitu usia 4-5 tahun. Anak usia ini terdengar tipis, kecil, dan ringan. Mereka belum dapat menyanyikan lagu dengan tepat. Wilayah suaranya biasanya adalah nada D sampai dengan nada A. Anak sudah dapat menyanyikan lagu dengan pola melodi yang sederhana. Usia 6-7 tahun. Pada umumnya mereka memiliki suara yang tinggi ringan, namun beberapa di antaranya yang bersuara rendah. Anak suka bernyanyi sendiri. Mereka mulai menandai perbedaan antara bernyanyi kuat-kuat dan berteriak. Batas suara anak biasanya di antara D sampai B, bahkan ada juga yang mencapai D. Usia 8-9 tahun. Pada usia anak mulai dapat bernyanyi dengan nada yang tepat. Lagu yang dinyanyikan mulai bersifat ekspresif. Anak sudah mulai dapat mengenali perbedaan akor berdasarkan pendengarannya. Yang keempat yaitu usia 10-12 tahun. Pada anak yang belum mengalami perubahan suara, suara masih jernih dan ringan. Sementara suara anak laki-laki menjadi lebih indah menjelang terjadinya perubahan suara. Pada usia ini, anak sudah mulai dapat membaca notasi musik. B. Karakteristik musik anak. Musik untuk anak-anak tentunya disesuaikan dengan karakteristik peminatnya, yaitu anak-anak itu sendiri. Musik mereka tentunya harus disesuaikan dengan hakikat anak, perkembangan anak yang ditinjau dari segi biologi, jiwa, dan daya pikir, dan minat anak. Berikut beberapa karakteristik yang sebaiknya muncul dalam musik anak adalah: pertama, musik sesuai dengan minat dan menyatukan dengan kehidupan anak sehari-hari. B. Ritme musik dan pola melodinya pendek sehingga mudah untuk diingat. Yang ketiga, nyanyian atau lagu tersebut juga harus mengandung unsur musik lainnya seperti tempo, dinamik, bunyi, dan ekspresi. Yang keempat, melalui musik anak diberi kesempatan pula untuk bergerak melalui musik. C. Karakteristik gerak anak. Psikomotorik anak dari mulai bayi hingga dewasa terus berkembang. Pada usia ini, anak selain berat badan bertambah, kaki dan tangannya juga bertambah panjang, sehingga tubuh mereka sudah tampak proporsional. Anak telah kuat lari, loncat, melempar, dan membungkuk. Mereka telah siap untuk melakukan berbagai latihan gerakan senam dan tari. Karakteristik seni rupa anak. Ada 4 aspek yang dapat digunakan untuk mengamati karya seni rupa anak menurut Cut Kamaril tahun 1999, yakni A. Dari aspek tipologi seni rupa anak, B. Dari aspek karakteristik seni rupa anak, C. Dari aspek periodasi seni rupa anak, D. Dari aspek relevansi karakteristik seni rupa anak. E. Periode seni rupa anak. Ada beberapa klasifikasi periodisasi seni rupa anak, diantaranya yang disodorkan oleh 1. Langsing mengelompokkan menjadi masa coreng-moreng umur 2-4 tahun, figuratif umur 3-12 tahun, yang terdiri dari permulaan figuratif 3-7 tahun, pertengahan figuratif 9-10 tahun, tahap atletik 12 tahun ke atas. Dan yang kedua adalah Lowenfeld dan Brittain. Masa coreng-moreng umur 2-4 tahun, Prabagan umur 4-7 tahun, Bagan umur 7-9 tahun, awal realisme 9-12 tahun, naturalisme 12-14 tahun, dan masa dewasa atau periodic of descension umur 14-17 tahun. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.